semuanya, perkenalkan kami dari Tutorial 4 Blok Gastrointestinal. Dan di sini kami akan memperkenalkan festival gagasan kami yang berjudul Sehat. Nah, apa itu sehat? Sehat adalah sadari, edukasi, hidup seimbang, aktif bergerak, dan tanpa lemah hati. NAFLD atau Non-Alcoholic Fatty Liver Disease merupakan penyakit yang disebabkan oleh penumpukan lemak di hati yang bukan disebabkan oleh alkohol, melainkan karena gaya hidup yang tidak sehat. Menurut Jurnal Penyakit Dalam di Indonesia, prevalensi NAFLD di Indonesia itu mencapai 45,2% pada populasi diabetes mellitus dan 51% pada populasi umum. Komplikasi NAFLD dapat mempengaruhi hati dan juga organ lain dalam tubuh. Meskipun pada tahap awal NAFLD ini tidak menimbulkan gejala, tetapi progresi dari NAFLD dapat menyebabkan peradangan hati, fibrosis, hingga sirosis. Kondisi sirosis ini dapat memicu terjadinya asites, varises esofagus, ensefalopati hepatik, kanker hati, hingga gagal hati stadium akhir. Selain itu, juga terdapat komplikasi ekstrahepatik, di mana penyakit kardiovaskular merupakan penyebab kematian utama pada penderita NAFLD. Saat ini belum ada terapi yang disetujui secara global untuk kondisi NAFLD ini, sehingga modifikasi gaya hidup seperti diet sehat dan aktivitas fisik seperti berolahraga menjadi landasan dasar untuk manajemen penyakit ini. Konsep penyakit ini dimulai lebih awal pada usia yang lebih muda jika paparan kumulatif terhadap faktor risiko lebih besar. Oleh karena itu, intervensi gaya hidup seperti diet dapat dimulai secara dini untuk mengurangi beban populasi NAFLD. Sebuah literatur review oleh BMC tahun 2019 menyebutkan bahwa metode edukasi dengan menggunakan media board game atau game interaktif menunjukkan harapan dalam mempromosikan perilaku sehat seperti berhenti merokok atau makan sehat. Sebuah penelitian tahun 2024 mengenai efektivitas penggunaan alat peraga dalam penyampaian konsep pembelajaran dinilai lebih efektif dari metode konvensional. Maka dari itu, kami mengelaborasikan urgensi dan metode edukasi interaktif menjadi sebuah ide festival gagasan yang bernama Sehat. Kegiatan yang kami selenggarakan bertujuan untuk meningkatkan literasi masyarakat mengenai NAFLD, mendorong perubahan gaya hidup masyarakat, serta menurunkan risiko terjadinya komplikasi penyakit hati kronis. Sasaran dalam kegiatan kami dibagi menjadi dua kriteria. Yang pertama, kriteria inklusi. Peserta yang dilibatkan dalam kegiatan ini adalah masyarakat dengan rentang usia produktif, yaitu antara 15 hingga 64 tahun, serta bersedia dan menyetujui untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan termasuk pengisian pre-test dan post-test. Yang kedua adalah kriteria eksklusi, yaitu peserta yang tidak mengisi pre-test dan atau post-test secara lengkap. Untuk metode pelaksanaan kegiatan, kami melakukan edukasi kepada masyarakat melalui pendirian bus di Pasar Unpad Jatinangor pada hari Minggu 1 Juni 2025. Bus kami tempatkan di area pintu masuk gerbang rektorat di pintu A dengan pertimbangan agar lebih mudah menjangkau masyarakat yang baru tiba maupun yang hendak meninggalkan area pasar. Penempatan ini terbukti efektif menarik perhatian. Terlihat dari banyaknya pengunjung yang menghampiri bus kami karena tertarik dengan banner dan mading edukasi yang terpajang di bagian depan. Ini adalah education kit kita, paket belajar inovatif yang praktis dan menyenangkan. Di dalamnya ada board game interaktif untuk belajar sambil bermain, alat peraga visual berupa mading supaya konsep lebih mudah dipahami, dan juga leaflet informatif supaya kita bisa mengulang lagi materi di rumah. Semua alat ini dirancang untuk membuat proses belajar lebih seru, efektif, dan juga simpel. Satu paket lengkap siap mendukung pengalaman belajar yang lebih baik. Kami menyediakan permainan edukatif berupa engklek dengan pola gunung yang terdiri dari 9 kotak. 5 kotak pertama itu membentuk kata sehat, berisi poin edukatif seputar fatty liver. Sedangkan 4 kotak lainnya itu berisi tantangan seperti mitos atau fakta, pertanyaan singkat, fun fact, dan challenge ringan. Nah, cara bermainnya itu adalah peserta akan melempar batu ke salah satu kotak, lalu melompat, melewati semua kotak kecuali yang terkena batu. Setelah kembali ke titik awal, barulah peserta akan menjawab pertanyaan atau tantangan yang ada di kotak tempat batu itu dilempar tadi. Alat peraga ini berbentuk model hati manusia yang menggambarkan perkembangan kondisi hati dari sehat sampai mengalami kerusakan berat karena NAFLD. Di sini ada 4 model hati. Yang pertama, ada hati sehat, di mana warnanya merah segar. Ini merupakan kondisi normal. Lalu yang kedua, ada hati dengan penumpukan lemak atau fatty liver, di mana warnanya mulai oranye kekuningan, di mana ini merupakan tanda penumpukan lemak. Yang ketiga, ada hati fibrosis, di mana warnanya mulai lebih gelap dan bentuknya berubah, menunjukkan kerusakan jaringan. Lalu yang terakhir, ada hati sirosis, di mana ini merupakan stage yang sudah parah, warnanya mulai gelap, permukaannya kasar, dan tidak bisa berfungsi secara optimal. Selain itu, alat peraga ini juga dilengkapi dengan informasi yang menjelaskan yang pertama, pengertian NAFLD, yang kedua penyebabnya, yang ketiga gejala ringan sampai berat, yang keempat cara pencegahannya. Semua ini dirancang agar peserta
edukasi secara visual dan interaktif lebih memahami edukasi kami. Jadi tidak hanya teori, tapi juga bisa melihat progresi penyakitnya. Sebagai media edukasi, kita membuat leaflet yang berisi informasi penting tentang NAFLD. Di dalamnya kita jelaskan mulai dari pengertian NAFLD, faktor risiko, tanda dan gejala, serta langkah pencegahan yang bisa dilakukan melalui pola hidup sehat. Leaflet ini dirancang secara ringkas, menarik, dan mudah dipahami sehingga informasi dapat tersampaikan dengan cepat dan efektif kepada masyarakat. Untuk pretest post-test, kami menggunakan kuesioner yang diadaptasi dari penelitian yang sudah pernah dilakukan di Cina. Kuesioner ini mencakup beberapa domain diantaranya kesadaran, gejala, penyebab, faktor resiko, komplikasi, diagnosis, pencegahan, dan treatment. Kami memilih kuesioner ini karena kuesioner ini telah melalui proses validasi secara menyeluruh termasuk validitas isi, validitas konstruk, dan validitas tampak. Pada hari pelaksanaan, beberapa pengunjung yang tertarik melihat mading edukasi kemudian masuk ke booth dan mengikuti rangkaian kegiatan. Mereka memulai dengan mengisi pretest, dilanjutkan dengan sesi edukasi melalui mading, kemudian bermain game edukatif sebagai sarana penguatan informasi seputar materi fatal event. Setelah itu, peserta mengisi post-test dan mengikuti sesi door prize sebagai penutup. Kegiatan ini mendapat tanggapan positif dari masyarakat yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dari awal sampai akhir. Kami memiliki 2 indikator keberhasilan. Indikator yang pertama adalah jumlah minimal peserta mencapai 30 orang, sementara yang berhasil kami edukasi berjumlah 38 orang. Jumlah minimal sampel tersebut kami tentukan berdasarkan rancangan penelitian pilot study. Menurut Jogianto, pilot study merupakan penelitian skala kecil yang dilakukan sebelum studi utama dengan tujuan untuk mengevaluasi kelayakan penelitian, memperbaiki desain, serta memperkirakan ukuran sampel yang tepat. Pilot study biasanya melibatkan 10 hingga 30 responden sebagai sampel awal. Indikator keberhasilan yang kedua yaitu berdasarkan analisis data sebagai berikut. Berdasarkan hasil pretest, nilai rata-rata peserta adalah 10,71 dengan nilai minimum 7 dan maksimum 17. Sebagian besar peserta berada pada kategori pengetahuan kurang baik, yaitu sebanyak 52,6% dari total peserta. Hasil kegiatan intervensi menunjukkan terdapat peningkatan yang sangat signifikan pada hasil post-test. Nilai rata-rata peserta adalah 23,13 dengan nilai minimum adalah 16 dan maksimumnya adalah 26. Kategori pengetahuan baik mendominasi pada hasil proses ini sebesar 78,9%. Dari hasil ini, indikator keberhasilan peningkatan pengetahuan masyarakat telah tercapai. Bagus nih, mudah-mudahan nambah ilmu ya. Nambah pengetahuan. Bermanfaat sih ya. Hal ini menjadi perhatian penting tentunya bagi saya selaku masyarakat untuk lebih menjaga pola hidup supaya ketika kita nanti tua kita tetap sehat dan juga bugar. Jadi lebih paham aja gitu menjaga kesehatan. Kasih ya dari adik-adik semuanya ya, ada edukasi gratis lagi. Edukasinya gitu, ibu jadi tahu lebih bisa menjaga kesehatan ibu. Kalau hatinya udah sehat dijaga, jangan dirusak. Satu hati, satu kesempatan.